Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Eh, Hari ini untuk menjelaskan tentang nuzul Quran dan asbabun nuzul. Jadi pengertian tentang nuzul Quran sendiri itu adalah nuzul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzul Quran, turunnya Al-Quran, tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi, tetapi pengertian nuzul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi atau penyampaian informasi kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Dengan proses turunnya Al-Quran ada dua mayoritas pendapat ulama. Dalam yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dalam sejumlah ulama bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ialah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya betapa besar masalah ini. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringnya sejak beliau diutus sampai wafatnya. Pendapat yang disandarkan pada Al-Sya'bi bahwa permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, malam yang diberkahi. Sesudah itu turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, Al-Quran hanya memiliki satu macam cara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, Al-Quran sendiri memiliki hikmah diturunkannya secara berangsur-angsur. Yang pertama seperti untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum yang memiliki watak dan sikap begitu keras seperti kaum Quraisy pada saat itu. Yang kedua untuk tantangan dan mujizat. Lalu untuk memudahkan hafalan dan pemahaman tentang Al-Quran. Hikmah diturunkan selanjutnya adalah relevan dengan peristiwa. Karena setiap peristiwa lalu ada hal-hal yang belum diketahui oleh umat tersebut ditanyakan kepada Rasul secara langsung, lalu turun wahyu kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat tersebut, pentahapan dan penetapan hukum. Lalu umat Islam dapat mengkajinya sedikit demi sedikit. Karena diturunkannya berangsur-angsur, umat Islam dapat mengkajinya sedikit demi sedikit, lalu mempunyai faedah dalam pendidikan dan pengajaran. Lalu kedua untuk asbabun nuzul. Asbabun nuzul sendiri adalah idhofah, adalah kata idhofah yang terdiri kata asbab, jamak dari kata sebab, alasan atau ilat, dan nuzul bermakna as-su'ud atau turun. Sehingga asbabun nuzul secara literal bermakna sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Keadaan yang menjadi sebab turunnya suatu ayat ada kalanya berbentuk sebagai berikut. Pertama itu sikap permusuhan. Lalu kedua terjadinya kekeliruan akibat perbuatan suatu dosa, yang pada saat itu dosa tersebut masih rancu, itu adalah sebuah dosa atau sebuah hal yang biasa. Yang ketiga, pertanyaan tentang suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, yang terjadi yang akan datang. Pertanyaan tentang suatu yang peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan yang akan datang. Di samping itu terdapat pula ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan masih akan diajukan kepada Rasulullah tapi belum dipertanyakan. Lalu cara mengetahui asbabun nuzul dari sebuah ayat adalah apabila terdiri dari riwayat yang tegas dan tidak tegas, maka yang diambil adalah riwayat yang tegas. Para ulama pada zaman dulu mengetahui asbabun nuzul dari para ulama atau para sahabat Rasul dan para hadis. Jika riwayat tersebut tidak tegas, maka akan diambil riwayat yang tegas terlebih dahulu. Apabila terdiri dari riwayat yang sahih dan dhaif, maka riwayat yang sahih yang dipilih. Apabila terdiri dari riwayat yang sama-sama kualitas kesolihannya, maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan asbabun nuzul tersebut. Dan apabila terdiri dari riwayat yang sama-sama kualitas kesolihannya dan memiliki jarak waktu yang berdekatan, maka para mufasir menyatakan bahwa keduanya adalah sebab turunnya ayat itu, karena keduanya memungkinkan untuk dikompromikan. Jadi boleh untuk menggunakan keduanya sebagai asbabun nuzul ayat tersebut. Dan apabila terdiri dari riwayat yang sama-sama kualitas kesolihannya dan namun memiliki jarak waktu yang berjauhan sehingga tidak dapat dikompromikan, maka mufasir berpendapat bahwa ayat tersebut turun dua kali. Lalu manfaat mengetahui asbabun nuzul, mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum, lalu memberi batasan hukum yang diturunkan, dan apabila lafaz yang diturunkan bersifat umum, maka adanya asbabun nuzul akan membatasi taksis itu dan hanya terhadap yang selain berbentuk sebab.
Lalu manfaat mengetahui asbab nuzulnya, mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran. Lalu sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan pada zaman itu. Pandangan ulama tentang kaidah am dan khos dalam penentuan asbab nuzul, apabila ayat yang diturunkan sesuai dengan sebab yang umum am atau sebab yang khusus khos, maka yang umum harus diterapkan dengan keumumannya dan yang khusus dengan kekhususannya. Tapi apabila sebab turunnya suatu ayat bersifat khusus sedang redaksi ayatnya berbentuk umum, maka para ulama berselisih pendapat dalam menyikapi keadaan tersebut. Baik, sekian penjelasan tentang asbab nuzul dan nuzul Quran. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.